Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Putri Hafizah dengan NIM 1 Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas statis dasar. Dengan dosen pengampu Ibu Iva Khaira Eskom Mkom. Di sini langsung saja untuk data yang saya ambil dari BPS, yaitu data banyaknya SMK swasta menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Untuk tipe data dan skala pengumpulan data yang digunakan menggunakan tipe data yang berbentuk angka, rata-rata kuantitatif, dan jenis datanya adalah data diskrit. Untuk skala pengukuran data yang digunakan adalah skala interval, di mana skala interval adalah skala pengukuran kuantitatif di mana keteraturan perbedaan antara dua variabel bermakna sama dan kehadiran nol bersifat arbiter. Untuk ini merupakan tabel distribusi provinsi, yaitu yang pertama mengurutkan data, yaitu mengurutkan data dari data terkecil ke data yang tertinggi ataupun terbesar. Kemudian untuk menentukan rank atau jangkauan data, yaitu rumusnya rank sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Untuk ranknya yaitu data terbesar 86 dan data terkecil yaitu 9. Jadi 86 dikurang 9 sama dengan 77. Kemudian menentukan jumlah kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Untuk K yaitu banyak kelas dan N adalah jumlah data. Untuk K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35 yaitu jumlah datanya sama dengan 6,9 atau dibulatkan menjadi 6. Kemudian menentukan interval kelas. Rumusnya yaitu C sama dengan R bagi K, C merupakan panjang interval kelas, yaitu 77 dibagi 6, yaitu 6 merupakan jumlah kelas sama dengan 13. Ini merupakan kemudian tabel provinsi dan tabel provinsi relatif. Ini adalah interval kelas, provinsi, dan provinsi relatif. Kemudian tabel provinsi kumulatif. Kemudian untuk tampilan diagram batang dari data jumlah SMK swasta kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kemudian yang pertama, input data ke SDU. Data yang digunakan adalah data jumlah SMK di setiap kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. Untuk memasukkan data, di sini saya menginputkan data dari file download, dan untuk mengimport data dari Excel diperlukan library. Ini merupakan sintaknya. Kemudian membuat diagram batang data tunggal. Diagram batang merupakan suatu visualisasi dan teknik penyajian informasi, baik dalam bentuk data, petunjuk, maupun dalam bentuk nilai tertentu. Data dan petunjuk informasi yang disajikan dalam bentuk diagram bertujuan agar hasil data dan informasi yang ingin kita sampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk menggambar diagram batang, saya menggunakan package ggplot2. Ini merupakan sintaks atau codingannya. Kemudian ini merupakan bentuk hasilnya, yaitu outputnya diagram batang. Kemudian membuat peta atau maps. Untuk membuat maps, saya membutuhkan data lokasi suatu kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Dan untuk membuat map-nya sendiri, saya menggunakan package map. Ini merupakan sintaks atau codingannya, kemudian ini merupakan hasilnya. Hasil peta dari jumlah data SMK Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ini merupakan penyajian data ataupun seluruh datanya, itu ini merupakan codingannya. Codingan untuk membuat tabel distribusi data SMK. Kemudian ukuran pemusatan yaitu mean, median, modus data tunggal. Rata-rata atau mean rumusnya yaitu jumlah data keseluruhan dibagi banyak data. Untuk jumlah datanya yaitu 1358 dibagi 35 sama dengan 38,8. Kemudian nilai tengah yaitu median. Rumusnya yaitu data 1 ditambah
data 2 dibagi 2 sama dengan 38 ditambah 40 sama dengan bagi 2 sama dengan 39. Nilai tengahnya yaitu pati dan kedal itu 38 sampai 38 dan 40. Kemudian untuk modusnya yaitu 60 karena data 60 adalah yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Dapat dilihat pada tabelnya yaitu bagian berikut. Nah, merupakan dan di sini dapat dilihat yaitu 60 yang datanya 3. Kemudian untuk mencari median modus ragam standar deviasi dari tabel distribusi ataupun simpangan baku. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari Excel yang sudah saya screen dan saya masukkan ke laporan. Untuk mean, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu 1332 dibagi 35 sama dengan 38. Jadi mean untuk data kelompok adalah 38. Kemudian median, rumusnya adalah sebagai berikut dengan keterangan adalah BB sama dengan batas kelas terendah adalah 9, FT adalah frekuensi total itu 35. Media data dikelompokkan yaitu median sama dengan 9 ditambah 0,5 dikali 35 dikurang 0 bagi 7 dikali 13 sama dengan 9 tambah 30 sama dengan 39. Jadi median untuk data kelompok adalah 39. Kemudian modusnya yaitu sebagai berikut. Untuk keterangannya, BB sama dengan batas kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. A merupakan selisih frekuensi yang paling tinggi dengan frekuensi kelas sebelumnya. B sama dengan selisih frekuensi yang paling tinggi dengan frekuensi kelas setelahnya. I sama dengan interval kelas. Untuk modusnya yaitu 21,5 ditambah 2 dibagi 2 tambah 0 dikali interval kelasnya yaitu 13 sama dengan 21,5 ditambah 1 dikali 13 sama dengan 21,5 ditambah 13 sama dengan 34,5. Jadi modus untuk data kelompok adalah 34,5. Kemudian ragam dapat dilihat rumusnya adalah sebagai berikut. Ragam sama dengan 386.789 dikurang 50.682,11 dibagi 34, yaitu banyak datanya. Kemudian didapat hasilnya yaitu 336.105,89 dibagi 34 dari banyak data. Didapatkan untuk ragamnya yaitu 9.885,47. Kemudian simpangan baku. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu ragam yang diakarkan, yaitu 9.885,47, akarnya yaitu 99,43. Jadi simpangan baku untuk data kelompok adalah 99,43. Demikianlah penjelasan dari laporan tugas statistika saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.